Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bersyukur untuk pagi hari ini karena Engkau berikan cuaca yang baik dan pemberkatan nikah antara Waldi Rivaldi Hamisi dan Yohana Tumba boleh berlangsung karena anugerah. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi dasar di dalam mereka ada memasuki hidup baru dalam satu pernikahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya persilakan duduk. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saudara Rivaldi dan saudari Yohana, kalau hari ini mengambil keputusan untuk diteguhkan nikahnya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku yang saya kasihi, bahwa pernikahan itu adalah mandat daripada Tuhan sendiri. Pernikahan itu merupakan inisiasi atau ide daripada Tuhan. Memang ada orang-orang yang dipanggil untuk hidup sendiri, hidup layak. Mereka tidak menikah, ya. Tetapi saudaraku, Tuhan tetap menginginkan satu pernikahan itu. Nah, saudara, nanti kita akan lihat apa alasannya, mengapa orang itu harus menikah. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saya akan membaca buat saudara. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sekali lagi bahwa pernikahan itu adalah inisiasi, adalah kehendak daripada Tuhan. Jadi kami sudah konseling mereka sudah melalui tahapan-tahapan yang mereka harus tahu bahwa bagaimana membangun sebuah pernikahan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 28 itu juga ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memakai kata Yahweh. Kalau di dalam Alkitab saudara itu ditulis Allah. Alasannya apa? Karena di dalam kamus Alkitab itu ditulis bahwa Tuhan itu pengganti daripada nama Allah Israel. Nama Allah Israel itu adalah Yahweh. Nama Allah Israel itu adalah Yahweh. Kalau Yahweh itu nama, kalau Allah itu zat, ya, seperti itu. Jadi ini hanya, saya tidak mengajarkan untuk saudara ikut, saya tidak, tetapi untuk saudara tahu, ya, seperti itu. Jadi Yahweh memberkati mereka. Lalu Yahweh berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Ya, jadi salah satu pemberkatan pernikahan itu punya satu tujuan, adalah beranak cucu, mempunyai keturunan ilahi. Beranak cucu, kalau itu anak-anak dididik dengan benar, anak-anak
Tuhan dan menyukakan orang tuanya. Biar kita punya anak 10, punya anak 12, itu tidak ada masalah. Walaupun mungkin pemerintah hanya menyarankan 2. Tetapi saudaraku, kalau 2 itu nanti akan punah. Manusia bukan bertambah tapi berkurang. Sekarang Jepang, Cina, negara-negara Eropa itu, termasuk Rusia, Jerman, itu kekurangan orang dan penduduknya semakin menyusut. Apalagi jumlah kelahiran itu didominasi oleh wanita. Jadi wanitanya lebih banyak daripada prianya. Dan mereka menyarankan, merekomendasikan bahwa seorang pria itu boleh kawin lebih dari 1. Dan kalau ini terjadi, berarti ini adalah sebuah pelanggaran di dalam firman Tuhan. Seperti itu. Karena kalau kita melihat contoh di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, saudara, itu adalah nikah yang sempurna. Seperti itu. Nah saudara, beranak cuculah. Kalau kita punya anak banyak, kalau semua menyenangkan, bukan pemberontak, bukan melawan, bukan anak yang mendatangkan kekacauan, bukan anak yang narkoba dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita, orang tua. Kalau orang tuanya hidupnya benar, menyukakan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, saya percaya anak-anaknya pasti anak-anak yang hebat. Mereka adalah keturunan ilahi. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, seperti itu. Nah, saudara bisa lihat ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia awalnya itu memang diberi mandat untuk memenuhi bumi, beranak cucu, menaklukkan bumi, berkuasa ya, atas bumi. Berarti laut, udara, dan bumi ya. Di laut, di udara, dan di bumi. Jadi manusia memang ditentukan oleh Tuhan untuk mewarisi bumi ini, berkuasa sepenuhnya atas bumi. Nah, saudara, kita lihat yang berikut adalah suami istri adalah pelaksana dari mandat Tuhan. Perhatikan itu dalam kitab Kejadian 1:28 tadi, itu ada kata lah, penuhilah ya. Kemudian taklukkanlah, kemudian berkuasalah. Lah, kata lah ini adalah satu tanggung jawab. Jadi pernikahan itu bukan main-main, bukan meniru. Kalau saudara sering nonton drakor, drama Korea atau drama Hong Kong, saudara tiru-tiru. Bahkan gaya daripada pemainnya pun
gaya rambutnya, kalau perempuan juga gaya rambutnya, gaya jalannya, pakaiannya. Itu ditiru. Jadi pernikahan mereka juga ditiru. Ada artis yang mempersiapkan pernikahan itu 2 tahun, tetapi 6 bulan kemudian dia bercerai. 6 bulan itu bercerai. Betapa nestapa, betapa ruginya. Tetapi itulah kehidupan dunia yang sudah dipersiapkan sekian tahun, sampai bajunya, sampai sepatunya, sampai semua aksesorisnya, semua bentuk daripada pelayanan pernikahannya, resepsinya, semua itu diatur demikian rupa. Bahkan biayanya bisa miliaran. Tetapi ada yang 3 bulan cerai, ada yang 1 tahun atau 2 tahun kemudian cerai. Ya karena mungkin mereka berpikir begini, mereka ini menikah seperti kayak main film. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Bali dan Yohana, kok bukan main film, kok bukan main sinetron, ini bukan. Oh, apalagi kalau film India, aduh, India itu biar susah juga menyanyi, ditinggal pacar, ditinggal suami, ditinggal istri juga menyanyi, cerai juga menyanyi, semua pokoknya menyanyi semua. Saudara, kalau menyanyi mereka saudara bisa lihat pohon lagi, lihat pohon, gayanya kan begitu, seperti kan tidak bisa lihat pohon. Itu yang terjadi. Sampai saya goyang juga ini. Saudara, tidak boleh ada kata cerai. Tidak boleh. Bertengkar itu silakan, tapi jangan baku tumbuk. Toh? Nanti karena suami sok berkuasa lalu tumbuk istrinya. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Jangan. Istrimu itu kaum yang lemah. Toh? Tidak boleh. Itu terjadi, tidak boleh. Nah, makanya di dalam Malaiki pasal 2 ayat 16, Tuhan itu membenci perceraian. Jadi, kalau orang sudah menikah, tidak boleh bercerai, tidak boleh. Tapi berapa banyak di luar sana itu terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Justru kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat hari-hari ini. Padahal gereja juga tidak kurang memberitakan firman, atau mungkin gereja kurang berani memberitakan firman. Itu persoalan. Lalu anaknya lihat, anak itu kan lihat biasanya, suku bapak dulu begitu. Nanti saya kalau punya istri, saya juga bikin seperti bapak punya. Kalau bapaknya pukul istrinya, nanti anaknya juga ikut seperti itu. Masa seperti itu? Tapi ini kenyataan, nyatanya itu seperti itu. Memang tidak semua, tetapi prosentasenya sangat tinggi sekali. Perceraian juga sangat tinggi. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Apapun alasan, apapun masalahnya, itu tidak bisa diceraikan. Jadi, saudaraku, Tuhan itu membenci perceraian. Nah, kemudian ini katalah yang pertama adalah tanggung jawab. Jadi suami istri diberi mandat untuk satu tanggung jawab.
Jadi kalau bisa jangan punya anak 2. Kalau bisa itu 5, kalau bisa. Kalau ibu-ibu bilang, aduh pendeta malas. Saudaraku, memang ini sebuah yang akan menjadi satu momok di akhir zaman ini, di mana manusia itu berkurang, apalagi dominasi kelahiran itu kebanyakan perempuan. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh kawin 2, tidak boleh. Apa ada di sini yang kawin 2? Ya bertobat kalau ada. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Begitu. Mungkin tidak kawin 2, tapi yang satu sembunyi-sembunyi. Podo ae, sama saja. Yang kedua adalah penuhi dan taklukkanlah, berkuasalah. Ini berbicara tentang kehebatan. Ini berbicara tentang kualitas suami istri. Berbicara tentang keunggulan, di mana mereka hidup benar dan mereka menjaga kekudusan dalam nikah rumah tangga. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Ya. Jadi maksudnya adalah hidup nikah suami istri itu adalah merupakan perwakilan daripada kerajaan Kristus, kerajaan surga di bumi ini. Representatif figure kingdom of Christ. Jadi perwakilan. Jadi saudara ini menjadi figur, Faldi dan Yohana jadi figur yang dipertontonkan di atas muka bumi, dipentaskan. Orang lihat satu nikah rumah tangga yang selalu diberkati. Diberkati dalam banyak hal, bukan hanya diberkati uang, karena orang pikirnya kalau diberkati itu uang. Tidak. Tetapi mereka hidup rukun, itu juga berkah. Mereka hidup menjadi saksinya Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Kalau diberkati secara finansial, ya puji Tuhan. Selalu ada anggur yang manis di dalam rumah tangganya. Jadi figur di mana Tuhan itu mempertontonkan. Dan mereka ini harus menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terbiasa dengan yang disebut keunggulan, kualitas dalam pernikahan rumah tangga mereka. Seperti itu. Nah, hidup nikahnya kudus, mereka jaga. Sekalipun nanti Faldi ini sudah punya Yohana. Yohana ini nona yang paling cantik di dunia menurut Faldi. Tapi jangan sampai lagi ada nona lain lagi lewat baru kopu mata mulai tengok kiri, tengok kanan. Baru kau punya istri, kau lihat apa itu? Jangan waktu pacaran istrinya tersandung jatuh. Aduh sayang, kenapa kamu jatuh? Baru, aduh sayang, kakinya luka. Diobati, disayang. Tapi begitu sudah jadi suami, kopu mata ditaruh di mana? Masa begitu? Tidak loh. Ini semua ini kayak tegang semua nih. Aduh, saya juga bingung ini. Ya memang pendeta suara kali begini. Kalau saudara lihat di YouTube saya ya seperti ini kan. Jadi hidup dalam kebenaran, dalam kesucian nikah rumah tangga itu
satu kewajiban, karena kita ini representatif kingdom of Christ in the earth, dalam dunia ini. Saudara, masalah terbesar dua orang pria dan wanita yang dipersatukan dalam pernikahan itu ada dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Yohana, engkau calon istri daripada Rifaldi. Firman Tuhan tidak berkata, "Hei Yohana, tanduklah suamimu." Tidak, tunduk. Apakah ada ibu-ibu di sini yang suka tanduk? Bukan tunduk. Tunduk itu adalah sikap hati. Taat itu adalah melangkah dalam bentuk perbuatan. Jadi, kenapa berbicara tunduk? Karena yang terpenting itu hati. Ada orang yang di luarnya bicara manis, tetapi hatinya tidak. Banyak yang begitu, banyak di luar sana. Seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala daripada istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudaraku, suami itu adalah kepala daripada istri. Kepala istri. Suami untuk istri, istri untuk suami. Bagaimana dengan istrinya banyak? Kalau tubuhnya banyak, satu kepala, kan tidak mungkin. Yang satu mau lari ke kiri, satu mau lari ke kanan, itu tidak mungkin. Makanya Tuhan di dalam kekristenan kita bukan poligami. Satu laki-laki boleh kawin perempuan banyak. Tapi kita ini monogami. Satu pria laki-laki hanya boleh kawin dengan satu wanita. Boleh menikah lagi, boleh kalau pasangannya sudah dipisahkan oleh maut. Jadi kalau belum dipisahkan, ada banyak hal, saudara, yang terjadi di dunia ini. Seperti itu. Yang seperti itu tuh banyak sekali. Jangan nanti Yohana atau Rifaldi, kami tidak cocok. Dari dulu itu memang kamu bukan calon suami saya. Atau suami bilang, dari dulu juga kok bukan penolong yang Tuhan berikan untuk saya. Jangan. Karena dari dua orang dengan latar belakang yang berbeda ini, itu pasti ada konflik. Ada pertentangan. Itu biasa. Jangan itu menjadi satu alasan untuk kita punya pil atau punya pria idaman lain, atau kita punya will wanita idaman lain. Itu tidak boleh. Ya. Jadi seperti Kristus adalah kepala, kita, saudara dan saya ini adalah tubuhnya. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Suami sebagai kepala. Kepala itu sumber. Kepala itu pemimpin. Jadi kalau suami istri, itu suami yang menjadi kepala, suami yang menjadi sumber, menjadi pemimpin. Ya syukur kalau ada imam, pemimpin di dalam satu keluarga itu imam.
harus ada imam. Kalau tidak ada, ini pasti kacau balau. Apalagi kalau ada nabi, waktu itu lebih hebat lagi. Jadi memang harus seperti itu. Istri harus tunduk kepada suami. Yang jadi persoalan adalah banyak istri ini yang mendominasi, maunya menjadi pemimpin. Mengapa Rasul Paulus tidak berbicara kepada suami dulu? Karena Rasul Paulus itu tahu. Maka dia berbicara kepada istri dulu. Istri, kamu tunduk kepada suamimu. Karena suami itu kepala dari istri. Karena istri itu tubuh, kepalanya adalah suami. Seperti Kristus adalah kepala tubuh, kita semuanya adalah jemaat, adalah tubuhnya. Seperti itu. Jadi ada imam, itu puji Tuhan, itu diharapkan. Kalau mereka punya anak dan ada imam di dalam keluarga yang memimpin untuk satu mesbah, yaitu mesbah keluarga, itu luar biasa. Saudara, jangan dibalik. Kodratnya suami itu menjadi pemimpin dan istri itu, saudaraku, bukan istri yang jadi pemimpin. Ada kadang-kadang istri yang kerja setengah mati. Nanti sudah suaminya suruh di rumah saja, suruh jaga anak, cuci baju, lalu bersihkan semua. Suaminya harus masak, istrinya yang kerja. Jangan dibalik. Suamilah yang bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Saya bersyukur kalau mereka bisa diteguhkan dan diberkati. Di luar sana banyak orang, begitu ketemu di pasar impres, ketemu di kapal, di ferry, pegang perempuan itu lalu bawa pulang, bilang papa dan mamanya, ini calon istri saya. Bukan begitu caranya, Nyong. Bukan begitu caranya, nona-nona. Caranya adalah kamu berdoa, minta kepada Tuhan seorang suami, minta kepada Tuhan seorang istri. Nanti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Kalau kamu harap gampang, ambil gampang di pasar impres, ambil gampang di ferry, ambil gampang di kapal, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Nanti anakmu itu juga anak gampang. Tidak boleh jadi anak gampang. Keturunan bukan keturunan ilahi, keturunan yang membuat kacau dunia ini. Ya, suami harus bijaksana. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 bunyinya begini, demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Jadi menghormati istri-istri. Suami-suami hormati istrimu, hargai istri sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu tidak terhalang. Banyak keluarga tidak diberkati karena apa? Karena ini, saudara, karena ini dia tidak menghargai istrinya, tidak berhidup sebijaksana mungkin dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Demikian juga istri menyadari bahwa posisi dan kedudukannya dia adalah tubuh. Suami itu kepala, suami itu pemimpin. Jadi istri harus tunduk. Kalau suaminya berkata, jangan dilawan, jangan dibantah. Oh, suami berkata, sudah mah begini saja, tapi istri nanti petasan bunyi itu yang terjadi di luar sana, tapi di sini tidak ada kok. Tidak ada mama-mama, nyonya-nyonya, semua saudara-saudara, pemuda-pemudi, tidak ada begitu. Nah, saudara,
Ini yang harus saudara pahami. Pernikahan adalah kehendak Tuhan, bukan aturan gereja atau manusia. Perhatikan tujuan pernikahan yang pertama adalah di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 5. Saya mungkin baca ayat ini untuk saudara. 1 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 5. Kalau ada yang bisa bacakan buat saya boleh. Jadi pernikahan itu punya tujuan. Apa tujuannya pernikahan? Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi karena bahaya percabulan, suami istri itu tidak boleh berjauhan, kecuali ada kesepakatan. Tetapi tidak boleh suaminya dibiak, lalu istrinya di Jayapura, itu tidak boleh, saudara. Nah, saudara harus bagaimana? Berarti harus berdekatan. Karena bahaya percabulan ini sangat-sangat ada di sekitar kita. Nah, saudaraku, jangan sampai nanti ada will. Ya, jadi di sini dikatakan untuk menghindari perselingkuhan yang populer sekarang. Perselingkuhan, adanya will dan pill. Pernikahan Kristen bukan poligami. Jadi satu pria beristri banyak, bukan. Tetapi pernikahan Kristen itu monogami. Satu suami untuk satu istri, dan satu istri untuk satu suami. Ibu-ibu, bersyukurlah kalau engkau punya suami yang setia. Bapak-bapak, bersyukurlah kalau engkau punya istri yang setia. Amin. Seperti itu. Jadi suami untuk satu istri dan istri untuk satu suami. Sebab itu di dalam Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, dia akan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging, menjadi satu rumah tangga. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kalau sudah jadi suami istri juga, jangan nanti kau bawa mertua lalu kau bilang kau tidak mau kerja. Jangan. Ini Faldi ini orang yang bertanggung jawab karena dia kerja. Saya selalu tanya, laki-laki yang mau menikah itu kerja atau tidak? Aduh, kalau tidak kerja itu hati saya sedih. Mau dikasih makan apa istrinya? Mau minta makan sama orang tuanya? Apa begitu aja Pak Pendeta? Saudaraku, di luar sana itu banyak yang model begitu, banyak sekali. Sampai orang tuanya bongkok. Itu orang tuanya juga salah. Karena apa? Karena orang tuanya tidak mendidik anaknya.
Saya dulu selalu dipesan oleh papi dan mami saya, kalau kamu menikah, kamu harus punya pekerjaan. Kamu sudah punya penghasilan, dan penghasilanmu itu cukup untuk memenuhi seluruh keluarga. Jangan kamu menikah kalau kamu tidak punya penghasilan. Tapi di luar sana itu begitu banyak orang bawa laki-laki, orang bawa perempuan, nanti orang tuanya suruh kasih makan. Nah, yang jadi masalah orang tuanya juga mau. Lah ini yang persoalannya. Jadi orang tuanya juga harus diberi pemahaman. Di sini tidak ada, tapi di luar sana juga. Dan mereka, saya ini bersyukur karena begitu kami menikah, kami keluar dari rumah, punya rumah sendiri. Adik saya juga menikah, keluar dari rumah, punya rumah sendiri. Adik saya yang satu juga keluar dari rumah dan punya rumah sendiri. Kan begitu yang betul. Bukan kumpul semua di rumah. Nabi berantem ipar dengan ipar. Nabi berantem. Betulkah atau salah? Tapi di sini tidak ada. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Jadi yang kedua adalah pernikahan Kristen tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut. Jangan ada kata cerai, sebab Maleakhi 2 ayat 16, aku membenci perceraian, firman Tuhan Elohim atau Yahweh Israel. Saya tadi memakai kata Yeshua HaMashiach juga. Saya pikir setiap saudara yang sudah pernah pergi ke Israel itu pasti tahu, karena Yesus itu bukan orang Arab, Yesus itu bukan orang Belanda, Yesus juga bukan orang Jawa atau orang Papua, tapi Yesus itu orang Israel, dia orang Ibrani. Waktu dia lahir, dia tidak pakai bahasa Belanda, dia tidak pakai bahasa Jawa, dia tidak pakai bahasa Papua, dia tidak pakai juga bahasa Arab, tetapi dia pakai bahasa Ibrani. Dan waktu dia lahir, namanya bukan Yesus Kristus, namanya adalah Yeshua HaMashiach. Itu nama asli, itu original name. Setelah Bapak Gereja kita bawa keluar nama itu, di Yunani, di Roma itu menjadi Yesus Kristus. Dan itu terkenal dengan nama Yesus Kristus, terkenal dengan nama Jesus Christ. Ini cuma bahasa saja, tetapi ini juga berkaitan dengan imanmu. Terserah imanmu mau memanggil siapa, terserah. Tetapi saudara harus tahu latar belakangnya, sejarahnya harus tahu. Saya waktu di Israel, saya ketemu dengan guide orang Israel. Dia adalah orang Kristen dari 4% penduduk Israel. Jadi penduduk Israel itu mungkin sekitar 4% itu Kristen. Ada Islam, ada yang paling banyak itu Yudaisme, paling banyak. Ada agama-agama lain, ada. Seperti itu. Tetapi kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan tahu dan saudara akan lihat seperti itu. Makanya kalau saudara diberkati, jangan lupa pergi ke Israel. Ini saran saya saja. Siapa yang mau pergi ke Israel? Semua mau pergi dong. Pak Pendeta Palangan saja dia masih mau pergi. Bapak, ini betul saya bicara. Kalau kita tidak pergi ke sana, kita rugi. Supaya kita menyaksikan bagaimana air berubah jadi anggur dalam satu pernikahan, itu nyata. Begitu. Seperti itu. Nah, saudara, jadi tidak boleh cerai, tidak boleh. Kita bukan main sinetron, ya.
Kemudian Maleakhi pasal 2, 14 sampai 15. Apa yang dikehendaki dari pernikahan yang diberkati oleh Tuhan adalah keturunan ilahi. Bisa tolong baca? Maleakhi 2, 14, 15. Keturunan ilahi, yaitu anak-anak yang manis yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tuanya dan menjadi berkat. Kalau saudara punya anak itu nakal, rewel semua. Saudara punya anak 2 saja, maunya bilang sudah stop, sudah cukup, sudah saudara mau lagi punya anak. Tetapi kalau anak saudara manis-manis, menyenangkan hati Tuhan, biar punya anak 5, itu tidak ada persoalan, sama sekali tidak. Begitu. Jadi saudara, mari, sudah dapat? Tolong baca. Maleakhi itu sebelum Matius, Maleakhi mau masuk perjanjian baru. Ada yang sudah dapat? Bisa tolong bantu baca? Waduh. Maleakhi 2 ayat 14 dan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri masa mudamu, bukan istri mudamu ya, bukan. Kalau istri mudamu berarti kau bisa kawin 2. Ini istri masa muda, harus tetap setia dengan istri masa muda. Amin. Waktu dulu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kau bisa gandeng istrimu. Sekarang bagaimana? Apakah bisa tetap gandeng istrimu? Ayo, seperti itu. Terus? Yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Dia adalah teman sekutumu. Di mana engkau ada di kamar, di mana engkau ada, dia menjadi penolongmu. Istri itu penolong yang setia. Teman seperjanjian, kita mengikat satu perjanjian dengan istri kita. Sebentar juga mereka akan mengikat perjanjian seperti itu. Ya. Jadi terus Bukan Elohim yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Iya. Apakah yang dikehendaki kesatuan? Ya, apa yang dikehendaki adalah kesatuan. Terus Keturunan ilahi. keturunan ilahi. Jadi jangan dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan orang tidak setia dengan istrimu yang ada sekarang ini. Itu istri masa muda. Apapun keberadaannya, ya, saudara tetap setia. Saya pernah dengan istri saya. Istri saya itu sakit dan saya marah sekali dengan Tuhan. Tapi dalam kesakitan istri saya ini, saya juga berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan itu hanya ngomong begini, nikmati saja. Saya kaget setengah mati. Nikmati saja. Langsung saya tahu, oh kalau begitu saya harus menjalani ini. Saya jalani, saudara. Saya rawat istri saya di tempat tidur berbulan-bulan, mungkin 3-4 bulan. Saya rawat. Buang air besar, buang air kecil. Tahu? Lalu saya juga masak biar jelek-jelek begini juga bisa masak. Kalau masak enak, kalau saya tidak enak saya tidak mau makan. Seperti itu. Jadi saya biasanya kali butuh masak, saya itu tukang ini, tester. Oh ini kurang nih, perlu tambah jahe, perlu kasih pala. Oh ini kurang sedap, kasih tambah obat masak. Nanti kalau orang makan, enak sekali ini, siapa yang masak? Sebenarnya bukan siapa yang masak, yang penting itu testernya itu loh. Kalau testernya bilang enak, pasti semua enak, makan pasti enak. Karena ada orang yang masak, bahannya itu cukup, pakai daging, pakai apa, tapi tidak enak masaknya. Ini juga persoalan.
Kalau buat saya, tapi kalau buat ibu yang lain mungkin saya tidak tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini saudara lihat ada 3 hal ini. Yang pertama adalah untuk menghindari perselingkuhan, maka kita harus menikah. Yang kedua, setelah kita menikah tidak boleh bercerai. Dan yang ketiga, pernikahan itu punya tujuan supaya kita tetap setia dengan istri masa muda, karena istri masa muda itu adalah teman sekutu dan teman seperjanjian. Dan yang dikehendaki adalah kesatuan daripada suami istri adalah keturunan ilahi. Nah, saudara, itu yang saudara harus tahu. Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16 itu tadi, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ini berbicara tentang bangsa Israel. Tapi saudara di sini setia semua kok. Ayub Maitua bilang, kamu adalah suamiku yang setia. Tadi kamu bilang, kamu adalah bilang. Saudara malu bilang, jangan. Istri juga bilang, papa, aku adalah suami yang setia. Lalu papa bilang, papa, aku adalah istriku yang setia. Amin. Jadi tegang semua ini rupanya. Yang kedua adalah dia ini adalah teman sekutumu. Teman sekutu. Sekutu itu berarti kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, dia akan berbicara. Menjadi sekutu ya, untuk satu solusi. Di mana ada di kamar, di mana ada di pantai, di mana ada di tempat wisata yang lain, teman yang akan menyertai, yang sama-sama saling berkomunikasi baik semuanya. Kemudian yang ketiga, istri itu menjadi istri seperjanjian. Jadi itu ada satu ikatan perjanjian yang kuat. Jadi suami istri itu adalah diikat dengan satu perjanjian yang disebut covenant. Yang diikat dengan satu perjanjian covenant. Mengapa? Karena suami istri tidak bisa diceraikan. Covenant. Firman Tuhan itu covenant. Kalau testament itu bisa dirubah, tetapi kalau covenant itu tidak bisa dirubah. Itu firman, ya dan amin. Begitu. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena sebentar ini kita akan lakukan pemberkatan nikah. Kita naikkan pujian, mari kita naikkan pujian.